Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang kabar dia yang kamu fokuskan ya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik sajakah dia dengan atau tanpa kamu? Atau justru dia nggak baik-baik saja dengan atau tanpa kamu? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, dan asmara, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kabar dia saat ini ya, 20 November 2024. Ada Eight of Pentacle, ada Eight of Swords ya, ada Seven of Swords, ada The Sun, ada Two of Wands, Three of Wands, Three of Cups, Knight of Cups. Under the deck ada Queen of Swords. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces, ada Gemini ya, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Kabar dia saat ini. Mungkin sekarang energinya sedang bersemangat ya dalam menjalani hidup, karena dia ngerasa selama ini tuh dia udah cukup bersantai-santai ya. Dia udah cukup merasa merasa berat dalam menjalani semuanya. Dia udah cukup merasa bahwa untuk main-main itu udah selesai gitu, udah nggak ada waktu. Maksudnya ya sekarang dia harus berubah gitu loh, kayak membatasi dirinya. Apa yang dia lakukan itu harus dengan kayak ya penuh dengan kebaikan gitu loh, karena ya energinya sangat ingin berubah gitu. Ya katakanlah energinya atau kabarnya ya cukup membaik karena dia udah sadar gitu ya, dengan kesalahan-kesalahan, dengan apa yang dia lakukan selama ini. Kalau selama ini yang dia lakukan itu ya sangat merugikan banyak orang gitu, terutama kamu gitu. Ketika dia terforsir mikirin hal itu, banyak hal yang terjadi. Salah satunya ya dia terpengaruh, sehingga kayak dia terlalu stres mikirin ya bagaimana caranya untuk memperbaiki diri sehingga kesehatannya menurun. Dan energinya juga kayak ngerasa kadang-kadang dia harus bisa kayak membuktikan ya semangatnya dia gitu, kayak harus bisa lebih memproses dirinya untuk mencapai semua apa yang terjadi gitu. Kayak ya harus bisa lah gitu loh ya, harus bisa harus bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Dan jangan sampai dianya lemah gitu, jangan sampai dianya merasa terpengaruh, jangan sampai dianya tidak baik pada akhirnya gitu. Jadi ya inilah yang terjadi gitu. Jadi ya dia nggak boleh menyerah gitu loh ya. Dia nggak boleh menyerah, dia nggak boleh merasa terus-menerus terbebani dengan keadaan gitu. Jadi dia harus kayak semangat gitu ya, nunjukin bahwa apa yang dia lakukan itu ya pasti akan ada hasilnya, hasil yang baik gitu ya. Ya kabarnya memang sudah sedikit lebih baik, dan mungkin akan membuat kamu merasa kayak tenang juga, karena kamu ngerasa ya dia udah sedikit berubah gitu loh. Jadi kayak dari kamunya juga ngerasa kayak ya nggak sia-sia ya selama ini kamu bawel ke dia gitu. Kayak kamu ya bukan ngatur sih, lebih kayak mengarahkan dia ke arah-arah yang baik. Ternyata memang dia mendengarkan, dan hal itu juga mungkin mempengaruhi kamu juga ketika ya kenapa nggak dari dulu gitu loh, kenapa baru sekarang setelah mungkin kamu menjauh dari dia gitu.
ya. Tapi kembali lagi bahwa ini tentang kesadaran ya, ini tentang kesadaran yang dimana dia baru sadar gitu loh ya. Dia baru sadar kalau kamu ini berarti dalam hidupnya dia gitu. Jadi kayak ya nggak perlu ada yang disalahkan gitu ya, nggak perlu ada yang disalahkan, dan kamu harus bisa kayak mengerti gitu ya, lebih mempercayai juga, lebih memberikan apa ya, pengarahan yang terbaik gitu ya. Dan ya apapun itu ya, ini adalah yang terbaik dan kamu harus tunjukkan gitu loh ya. Kamu harus tunjukkan dan kamu harus bisa kayak manifestasikan, dan kamu harus bisa memberikan peluang untuk dirimu sendiri untuk menghadapi situasi-situasi dalam situasi yang mungkin gak baik untuk kamu ke depannya ya. Dan di sini jalani saja, nikmati saja, dan jangan mudah menyerah. Itu yang terpenting ya. Yang terpenting itu jangan mudah menyerah untuk mencapai semua hal yang mungkin yang kita inginkan. Memang sama itu butuh proses dan juga butuh apa ya butuh proses, butuh mungkin juga pengendalian, dan butuh pikiran yang betul-betul kayak kuat gitu ya, mental yang kuat gitu. Dan apapun itu ya kamu pasti bisa melewati semuanya ya, karena terlihat kamu orangnya tangguh gitu ya. Tentang kamu dan dia, apakah ada potensi? Ya energinya akan masih ngegantung seperti ini, dan kalau dibilang tentang potensi ya kecil ya kemungkinannya, dan ya tinggal bagaimana kamu dan dia menghadapi ya kedepannya seperti apa. Itulah yang menjadi tugas kamu dan dia saat ini gitu ya, menjadi kayak PR buat kamu untuk mungkin bagaimana caranya ya bisa bersama lagi. Itu sih terserah kamu, karena kamu yang menjalani ya, menjalani asmara ini, kehidupan ini gitu ya. Dan di sini ya nikmati, jalani, dan syukuri apa yang terjadi, apa yang ada, karena Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kayak kamu jangan menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan takdir gitu ya. Dan semoga apapun itu ya kamu selalu mendapatkan ketenangan dalam hidupmu ya, ketenangan dalam hidupmu, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak. Jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.